Bermain dengan NPD, it's a heartless. Kamu nggak boleh ada empati. Kalau kamu masih punya empati, kamu jauh-jauh dari NPD. Dan NPD itu tidak akan pergi ke psikolog, ke psikiater, tuh nggak akan. Banyak mungkin orang-orang dewasa sekarang baru sadar, oh mungkin selama ini tuh gue hidup dari ekspektasi keluarga ya, dari tekanan lah, dari ketakutan lah, yang dititipkan dari generasi sebelumnya. Apa tanda-tanda kalau seseorang itu sedang menjalani kehidupan yang benar-benar mereka pilih sendiri? Si anak ini secara karakter udah kayaknya kelihatan di keluarganya tuh anak yang durhaka gitu ya. Anak yang kok dia paling beda sih di keluarga gitu. Dia paling beda di keluarga itu karena dia diturunkan ke dunia di dalam keluarganya itu perannya sebagai cycle breaker. Dia akan memutus mata rantai keluarganya. Biasanya orang yang sukses pasti ada ciri khas narsisnya. Kenapa? Dia keakuannya tuh besar. Artinya dia punya ambisi yang harus dia kejar. Menurut Samantha, warisan terbaik nih yang bisa diberikan orang tua kepada anak itu apa? Wow. Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Halo Piper, selamat bergabung kembali barengan sama saya JJ, The Voice Behind Pip Talk. Banyak dari kita meyakini bahwa orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi kenyataannya niat baik tidak selalu berdampak baik. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang jarang kelihatan, tentang pola asuh yang diteruskan dari generasi ke generasi, tentang luka yang jarang terlihat dan dibahas, dan bagaimana caranya kita bisa memutus siklus ini sebelum akhirnya meneruskan ke anak-anak kita. Bersama teman ngobrol saya kali ini adalah seorang psikolog dan seorang penulis buku. Sudah 6 buku yang beliau rilis, soon akan ke-7. Samantha, selamat datang di Pip Talk. Hai JJ, thank you for inviting. Terima kasih sudah hadir. Samantha, belakangan ini istilah hyper independent. Rame banget ya, sering muncul di sosial media. Ini sebenarnya apakah memang suatu tanda kemandirian, perkembangan dari kepribadian seseorang, atau justru ada tanda luka yang belum selesai? Bisa dilihat beda-beda ya. Jadi memang kalau kita melihat hyper independent itu berarti sebagai suatu pertahanan diri. Karena bisa jadi gini, budget terbatas, harus berjuang, sedangkan kondisinya dia adalah orang yang merantau. Jadi dia nggak bisa mengandalkan bantuan selain dirinya sendiri. Nah berarti itu level survival. Tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi kompleksitas dari orang yang hyper independent, bisa jadi karena bukan hanya keterbatasan biaya yang dia miliki, tapi dia terpaksa, misalnya dia putus cinta, sehingga dia tidak percaya lagi dengan cinta. Dia tidak membuka dirinya, tidak memberikan ruang sama sekali bahkan untuk di level PDKT. Atau dia adalah anak yang dari kecil diajarkan oleh orang tuanya harus menjadi mandiri. Satu sisi bagus, bisa menjadi mandiri dan punya tanggung jawab, tapi di sisi yang lain, ketika ada yang datang untuk memberikan bantuan terhadap dirinya, itu rasanya asing. Dan itu ditolak terus-menerus. Misalnya gini, sesederhana kita lagi keberatan mengangkat barang belanjaan dari supermarket atau dari pasar. Kemudian ada yang nolongin. Ini stranger ya, orang asing, kita nggak kenal gitu. Sini Mbak, saya bantuin gitu. Terus dia bilang enggak usah. Padahal orang melihatnya ini kasihan banget nih orang, perempuan, profilnya dia lagi kepanasan, lagi bawa barang berat gitu. Tapi kok dia dibantuin, ditawarin bantuan, dia menolak sih. Pertahanannya udah kayak, apakah gue mau dihipnotis? Nah iya, jadi bisa jadi udah anxious atau secemas itu, jadi pikirannya juga negatif terhadap bantuan. Oke. Apalagi di kota besar ya, dengan berita kriminalitas yang semakin terdengar nyata. Iya. Keluar malam juga sekarang kita takut kemana-mana dan segala macam lah. Oke. Ada nggak sih hubungannya hyper independent ini dengan pola asuh waktu kecil? Ada dan tidak ada. Jadi bisa jadi ada karena memang misalkan profil orang tuanya tuh tipe yang neglectful atau
nggak ngurusin anak gitu ya. Jadi apa-apa pokoknya anaknya biarin bisa sendiri, cuma dikasih fasilitas. Atau misalkan udah tidak dikasih fasilitas, dibiarin aja. Misalnya kayak contoh nih ya gitu, anaknya ngalamin kesulitan belajar. Orang tuanya cuma bilang ya nggak mau tahu, kamu harus bisa dapat nilai tetap 100 misalnya gitu. Itu kan yang ada cuma tuntutan ya. Sehingga anak akan push diri dia, mendorong sekuat mungkin. Ini nanti tergantung kapasitas tiap anak ya. Kalau dia adalah tipe yang memang dia bisa push the limit, dia akan push herself atau push himself terus menerus sampai dia ya udah, kan nggak ada bala bantuan nih, nggak bisa pergi les, nggak bisa minta tolong orang tuanya untuk bantuin dia belajar juga karena orang tuanya nggak mau gitu ya. Sama teman-temannya dia bisa nggak? Kalau dia bisa, dia belajar kelompok, dia akan menggantungkan hidupnya pada si pertemanannya. Jadi teman itu adalah hal yang sakral buat dia. Dia akan baik, perhatian, apa segala macam. Nah ini level yang dia masih tahu bahwa aku bisa mendapatkan bantuan. Tapi begitu dia ditikung, dia dikhianati oleh pertemanannya. Dia diomongin yang jelek-jelek atau ada temennya yang cepu sama dia. Ini kan sakit hatinya akan luar biasa. Apalagi dia udah nggak bisa ngandelin keluarga, nggak bisa ngandelin akses orang lain karena terhalang biaya gitu. Temennya yang dia pikir bisa bantuin juga enggak. Dia akan terbentuk semakin hyper independent. Gitu. Jadi ujung-ujungnya dia berpikir bahwa cara saya menyelamatkan hidup adalah mengandalkan diri saya sendiri. Nggak ada tuh orang lain. Gitu. Apalagi nih kalau misalkan terus dia kenal orang baru gitu ya, dia pasti akan sangat insecure. Ini mau ngapain sih? Rasa ketakutannya tuh besar banget. Nanti dia nyakitin gue lagi nih, gitu. Itu satu cerita ya, satu contoh. Contoh yang lain misalkan orang tuanya masih memberikan dia fasilitas, masih ngasih affection, kasih sayang, layaknya keluarga yang normal. Tapi dia punya pengalaman nih. Waktu dia pacaran pertama kali, cinta-cinta monyet SMP SMA itu, dia disakitin sama pasangannya. Kemudian dia kuliah, dia kenal orang lagi, disakitin lagi. Janji manis di awal hubungan, berakhir diputusin juga gitu. Dan dia adalah orang dengan karakter yang sangat kalau sayang all out gitu. Dia nggak pernah setengah-setengah lah gitu, nggak pernah perhitungan gitu kan. Ya cara dia mempertahankan dirinya adalah melimitasi. Dia filtering semua. Pokoknya misalnya mau itu cowok atau cewek gitu ya. Ini karena tidak berbasis pada gender ya. Bisa juga laki-laki yang ngalamin, bisa juga perempuan yang ngalamin. Let's say dia orang yang sangat totalitas sayang dan memberikan apapun sama pasangannya gitu. Ketika dia sakit hati yang pertama, dia belajar oke, nanti masih ada kok yang lebih baik gitu. Sakit hati yang kedua, lagi-lagi wah kok kayak gini banget sih cinta gitu. Sakit hati yang ketiga, makin dalam tuh rasa sakitnya gitu ya. Sakit hati yang keempat, dalam lagi. Walaupun dia berusaha healing dan mengurai rasa sakitnya, tapi dia akan semakin jadi orang yang pemilih. Dan dia akan semakin bisa membaca sinyal, ini orang kayaknya gak tepat nih buat saya. Jadinya dia akan semakin picky, semakin pemilih, semakin mendingan aku menjadi orang yang independen. Karena tolak ukurnya adalah ketika aku menjadi independen, paling tidak aku tidak akan mengkhianati diriku. Tapi orang lain yang berusaha masuk ke diriku, seberapa dia mau berjuang untuk diriku. Karena ini harga diri dan egonya udah terlalu tinggi juga nih. Jadi dia akan sangat melihat orang lain yang masuk dalam dirinya tidak sebaik dirinya. Gitu. Jadi dia akan, ini bukan NPD ya. Dia akan merasa lebih aman aku sendiri. Karena sekarang apalagi di dunia yang serba modern dan canggih ini, kita mau minta tolong misalnya bersih-bersih rumah. Ada kan jasa bersih-bersih rumah? Betul. Kalau zaman dulu kan paling nggak kita masih butuh tetangga, butuh keluarga gitu kan, atau enggak mengkaryakan pasangan gitu ya, bantuin dong gitu. Kalau sekarang bersih-bersih rumah ada jasanya. Terus kita butuh belanja, ada personal shopper.
15 menit sampai. Bahkan 10 menit ada kan gitu, tinggal pilih aja di aplikasinya Yeah. gitu kan. Kemudian kita mau jalan-jalan dan lain sebagainya, solo traveler, Yeah. oh sangat menikmati gitu. Tapi when it comes to commitment, it feels so hard. Karena dia akan punya ekspektasi terhadap kemampuan orang untuk memberikan pelayanan ke dalam dirinya dia ada di batas mana. Kalau di momen aku sendiri aja aku udah happy. Jadi apa yang kamu bawa ke atas meja, tawaran-tawaran untuk diriku, sebaik apa sehingga aku bisa mengorbankan kebahagiaan diriku dalam posisi aku sudah independen. Dan itu akan semakin sulit gitu. Apalagi kalau profilnya perempuan, karirnya bagus, dan dia tahu cara cari duit. Jadi buat apa? Laki-laki hadir dalam hidupku untuk apa gitu. Nah laki-laki juga sama ya. Kalau dia cukup sukses gitu dan di usia yang sudah matang, dia tahu apa yang dia mau cari. Dan dia merasa bahwa ya hidup itu sangat mudah dalam kapasitas kesendirian. Jadi kalau hidup berpartner, nah isu-isu berantem, konflik dan lain-lain itu harus negosiasi lagi, nurunin ego lagi, dan itu segala macam adalah keribetan dalam hidup. Jadi lebih baik ya udah sendiri gitu. Mungkin batasannya antara hyper independen dan mandiri. Kalau mandiri itu mereka tahu kapan mereka bisa sendiri, kapan mereka meminta bantuan. Tapi kalau hyper independen tuh seperti ada rasa ketakutan atau kecemasan di saat mereka harus minta tolong ke orang lain. Tidak ingin terlihat dirinya lemah. Oke. Banyak mungkin orang-orang dewasa sekarang baru sadar, oh mungkin selama ini tuh gue hidup dari ekspektasi keluarga ya, dari tekanan lah, dari ketakutan lah, yang dititipkan dari generasi sebelumnya. Bukan dari pilihan mereka sendiri. Apa tanda-tanda kalau seseorang itu sedang menjalani kehidupan yang benar-benar mereka pilih sendiri? Karena kadang-kadang abu-abu sekali itu. Benar lagi. Benar. Tanda-tanda kita benar-benar ngejalanin kehidupan kita sendiri gitu ya, adalah kita tahu kita maunya apa. Dan untuk bisa kita tahu kita maunya apa, itu butuh yang namanya pencarian hidup. Karena dari kecil kita hidup di lingkungan yang punya value. Nah value ini kan semakin besar sebetulnya bisa jadi value yang menetap dalam hidup kita, karena itu hasil didikan yang baik dari orang tua kita. Tapi juga bisa jadi kita bergaul, kita berteman, dan kita menemukan value baru. Ternyata aku nggak punya value yang sama nih dengan keluargaku. Contoh hal yang sederhana lah. Misalnya keluarganya itu bukan keluarga perantau. Kemudian dia mendapatkan exposure entah itu dari teman, entah itu dari sosial media. Oh ternyata kita bisa nih sekarang untuk memperbaiki kehidupan, ada pilihan beasiswa. Kayaknya bisa nih gitu. Nah ketika dia mengambil beasiswa dari daerah bukan kota besar di Indonesia, dan dia dapat si beasiswa ini, langsung dikirim ke luar negeri. Itu value-nya otomatis berubah. Karena si keluarga yang sebelumnya gak pernah kepikiran, bahkan untuk merantau atau punya pendidikan yang tinggi, ini anak karena exposure yang dia temukan sendiri, jadi berubah. Ketika dia belajar, dia merantau ke luar negeri, otomatis value-nya bertambah atau berubah. Dia jadi merasa bahwa aku bisa. Berarti self-esteem atau rasa dia menghargai dirinya semakin positif lagi. Semakin dia merasa bisa, dia pasti mau lebih untuk mencoba. Benar nggak bisa? Bisa nih. Oke, dia berubah dong. Dia akan menjadi orang yang semakin ambisius karena dia udah menemukan strategi atau formula untuk hidupnya dia yang lebih baik versi dirinya seperti apa. Sehingga otomatis value keluarganya semakin lama akan semakin terkikis seiring dia juga bertambah pengalaman dan kepintaran atau keterampilan yang bertambah. Informasi atau tadi kalau misalkan dia nggak pernah kuliah, tiba-tiba dia kuliah dapat beasiswa, pasti keterampilan dan cara berpikirnya berubah. Terus dia hidup di
negara mana, di kota mana, ketemu teman-temannya, modelannya yang kayak gimana, itu berubah lagi. Jadi secara otomatis dia tidak usah pakai terapi, tapi dia sudah improve dirinya di jalan yang jauh lebih baik dibanding keluarganya. Itulah kenapa pentingnya untuk memilih lingkungan yang baik ya. Yes. Oke, jadi pertanyaan utama yang mungkin kamu bisa tanyakan ke diri kamu sendiri dulu ya, Pipers. Kamu udah tahu belum kamu tuh maunya apa? Ya. Jangan-jangan hidup yang sekarang kamu jalani, yang kamu percaya dan menjadi nilai hidup kamu selama ini, itu bukan benar-benar kemauannya kamu, Ya. tapi ekspektasi yang dititipkan ke kamu. Betul, karena nasihat petuah gitu ya, yang udah menjadi inner voice kita kan. Jadi kan kalau misalkan kita dari kecil gitu ya, waktu orang tua kita ngomongin atau marahin kita, itu kan pasti terserap sama kita. Tapi ada anak tuh yang memang jadi generasi di keluarganya sebagai cycle breaker. Itu nggak mempan tuh buat dia. Jadi si anak ini secara karakter udah kayaknya kelihatan di keluarganya tuh anak yang durhaka gitu ya. Anak yang kok dia paling beda sih di keluarga gitu. Dia paling beda di keluarga itu karena dia diturunkan ke dunia di dalam keluarganya itu perannya sebagai cycle breaker. Dia akan memutus mata rantai keluarganya, baik melalui sesi terapi ataupun melalui sesi self improvement. Itu beda ya. Menarik nih. Soalnya dalam satu keluarga Ya. pasti ada satu anak yang beda sendiri. Iya. Dan itu aku mengalami sendiri, Samantha. Nah, ngomongin soal peran anak dalam keluarga. Banyak yang bilang ini curhatan di thread di sosial media tentang cerita anak pertama, anak tengah dan anak bungsu. Kalau pengalaman kamu sebagai seorang psikolog yang juga udah menemui banyak sekali studi-studi di luar, apakah memang terbukti ada diferensiasi sifat dari anak pertama, kedua, dan ketiga? Padahal mungkin pola asuhnya sama aja. Gini, diferensiasi pasti ada. Karena kalau aku mengutip ya kata Gabor Mate ya, setiap kali orang tua hamil atau menginginkan anak, mereka ada di kondisi psikologis yang berbeda-beda. Sehingga kondisi anaknya, karakter anaknya juga beda-beda. Tergantung saat itu. Let's say gini, contohnya anak pertama itu lahir ketika orang tuanya tidak punya hutang dan orang tuanya kondisi ekonominya baik-baik saja. Lagi banyak pencapaian dalam hidup. Misalnya baru lulus S2, kemudian baru dapat kerja, gajinya besar gitu ya. Terus masih ada di honeymoon phase gitu. Oh, pokoknya lagi cintanya ugal-ugalan. Nah, si anak pertama ini bisa jadi kondisinya juga baik-baik. Karakternya juga baik dan ya very lovely gitu. Tapi begitu anak kedua, jaraknya let's say 6 tahun. Kondisinya dunia lagi krisis. Kondisinya orang tuanya lagi struggle. Terus mereka punya kepikiran mau cerai dan lain sebagainya. Tapi nggak jadi cerai karena hamil anak kedua. Lahirlah anak kedua gitu. Pada saat dia besar bisa jadi kondisi rumahnya udah membaik. Tapi perilaku orang tua ke anak kedua berbeda sama anak pertama. Gitu. Nah ini kondisi yang memang dipengaruhi oleh bisa jadi faktor eksternal, bisa jadi faktor internal. Dan nanti kelihatan gitu sebenarnya. Karakter ketika sudah besar, anak kedua bisa jadi menjadi anak yang lebih resilient, lebih tangguh dibandingkan anak pertama. Atau justru kebalikannya. Nah, kalau teori yang tradisionalnya, anak pertama, kedua, ketiga, keempat itu atau anak tunggal, karakteristiknya kan berbeda-beda. Anak yang tengah, anak kedua, itu biasanya paling beda dibandingkan kakak adiknya. Nah, kalau kita lihat paling bedanya gimana? Bukan selalu yang paling beda positif loh. Bisa yang paling beda negatif juga. Misalnya gini, kalau di keluargaku, itu anak kedua paling sukses secara finansial. Gitu. Tapi di keluarga orang lain, bisa jadi anak kedua paling susah secara finansial. Tapi dia hidupnya zen. Bisa jadi gitu. Jadi profil setiap keluarga itu bisa berbeda-beda. Kalau anak pertama di secara teori
urutan kelahiran dibilangnya kan yang paling leadershipnya bagus, apa segala macem gitu. Bisa jadi enggak, bisa jadi anak ketiga. Karena si anak ketiga ini yang dia lebih mengamati dari interaksi orang tua ke kakak-kakaknya. Kenapa berbeda gitu. Dan kita juga harus pahami dinamika dari setiap keluarga itu juga berbeda-beda. Kalau misalkan teori urutan kelahiran anak bisa jadi itu cocok untuk keluarga yang normal dan baik-baik. Tapi begitu kita melihat ada indikasi salah satu orang tuanya NPD, itu pasti ada anak emas. Nah, si anak emas ini bisa jadi anak keempat, anak terakhir. Bisa jadi anak pertama. Nah, itu tergantung tuh favoritnya siapa. Kemudian bisa jadi orang tuanya tidak NPD, tapi orang tuanya selama anaknya tumbuh besar mengalami depresi. Jadi anaknya harus membangun karakter menjadi orang yang humoris. Dia biasanya nanti jadi pelawak. Karena dia cara survival di keluarganya itu harus bikin satu keluarga tertawa, kalau enggak ini suasananya mencekam banget. Dia yang ambil alih menjadi seorang orang tua di keluarganya meskipun dia masih kecil, dengan cara dia bisa jadi humoris, dia jadi komedian di keluarganya, atau dia jadi pesulap, pokoknya seorang entertainer di keluarganya. Untuk membuat suasana di rumah tuh kayaknya kondusif untuk kakak adik lainnya. Gitu. Jadi beda-beda banget. Menarik dan kompleks banget ya. Ngomongin soal anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak tunggal. Karena kalau dipikir secara sederhana Samantha, pabriknya sama. Benar. Tempat dia hidup selama 9 bulan sama, tapi outputnya bisa sangat berbeda. Sangat berbeda, karena ya kita harus tahu juga hukum persilangan genetik ya. Itu juga udah beda gitu kan. Kadang kayak misalnya gini, rambut itu pasti diturunkan dari ibu. Jadi kalau ibu warna rambutnya hitam, biasanya anaknya semuanya warna rambutnya hitam. Kalau ibunya pirang, anaknya semuanya pirang gitu. Terus warna mata itu juga biasanya dari ibu. Kecerdasan itu juga dari ibu. Tapi kalau ayah dekat sama anaknya, itu kecerdasannya bisa bertambah gitu. Dari tadi kamu mention soal MPD, dan ini juga masih ramai ya istilah ini. Banget. Nah, mungkin kita bisa mulai dari definisinya dulu, Samantha. Takutnya Pipers di rumah banyak yang hanya ngambil potongan-potongan informasi saja di sosial media yang mereka dengan sangat mudah melabeli sesuatu padahal mungkin artinya belum tentu benar. Mungkin kamu bisa bantu menjelaskan mulai dari MPD itu apa dulu deh. Ya. Jadi gini, mungkin kalau teman-teman Pipers udah tahu ya gitu. NPD kalau kita browsing juga kita gampang banget dapat informasinya gitu ya. Ini kan narcissistic personality disorder. Jadi sudah didiagnosis ada gangguan tentang kepribadiannya yang tipenya adalah narsisistik. Nah, yang banyak beredar gitu ya, yang orang-orang klaim ibuku NPD, bapakku NPD gitu. Apakah benar-benar sudah terdiagnosis atau belum? Kalau belum, bisa jadi mereka memang punya traits-nya. Punya bawaan narsisistiknya ada. Tetapi bawaan narsisistik ini kita perlu pahami. Karena sebagai pertahanan dirinya mereka, egonya tinggi sebagai orang tua, atau ini adalah proses dia memang punya sedikit ciri-ciri. Jadi kalau misalnya dari 9 gejala, 7 harus terpenuhi. Dia hanya memenuhi 3. Itu nggak bisa dibilang NPD loh, gitu. Tetapi kita boleh bilang dia narsis, boleh, tapi tidak NPD. Karena narsis adalah hal yang berbeda. Dan kalau kita pengen sukses nih, kita banyak diajarkan oleh buku-buku self improvement, self help juga. Karakteristik atau traitsnya itu mirip seperti orang yang narsis. Cara bicara, public speakingnya harus charming, bagaimana matanya harus bergelora, harus menunjukkan rasa percaya diri dan lain sebagainya. Dan biasanya orang yang sukses pasti ada ciri khas narsisnya. Kenapa? Dia keakuannya tuh besar.
Artinya dia punya ambisi yang harus dia kejar. Motivasinya itu. Kalau dia nggak punya motivasi itu, dia sulit menjadi orang yang sukses. Nah, tapi apakah dia NPD? Belum tentu. Oke. Dan orang kalau dia jago marketing, berarti dia harus jago ngomong kan? Berarti dia sudah melakukan manipulasi secara verbal. Bagaimana dia meyakinkan orang untuk membeli barang yang dia jual atau jasa yang dia jual. Apakah dia otomatis NPD? Enggak juga. Enggak. Gitu. Nah, NPD ini sangat kompleks gitu ya. Mulai dari riwayatnya dia sebagai seorang anak, apakah dia hidup di keluarga yang problematik atau tidak pernah memberikan dia empati sehingga dia juga nir empati orangnya. Atau dia merasa bahwa ini adalah hal yang harus aku lakukan untuk bisa membuat anakku bertahan hidup. Karena dunia itu keras. Sehingga dia tidak menunjukkan empati, tapi dalam hati tuh dia berempati. Energinya berbeda nih. Oke, aku kasih contoh misalnya apa yang aku alami ya. Papaku itu orang yang sangat keras dan memberikan aturan yang keras di rumah. Tapi aku bisa yakin dia bukan NPD. Tapi waktu aku belajar psikologi, aku ada momen aku marah sama dia, aku telepon dia. Papa sebagai orang tua tuh harusnya tidak begini gini. Idealnya seorang orang tua ke anaknya tuh begini. Secara teori nih ya, gitu. Lalu papaku bilang gini. Apa yang papa lakukan adalah cara yang terbaik yang bisa papa lakukan sebagai seorang ayah tunggal untuk anaknya. Kamu umur segini baru belajar psikologi udah marah-marah. Kamu nggak ngerti tentang kehidupan. Dan kadang-kadang orang tua pun keras ke anaknya dengan alasan kurang lebih seperti ini. Lebih baik kamu menangis duluan di awal daripada kamu menangis di belakangan gitu. Ada juga orang tua yang bilang, yaudah daripada kamu dilukai orang lain, lebih baik kamu nyicipin mama dulu atau papa dulu yang ngelukain kamu. Ya itu pembelaan orang tua kan gitu. Yang mana mereka niatnya positif ya gitu. Jadi mereka sadar berarti melakukan hal itu untuk apa? Pembentukan mental. Ya gitu. Nah biasanya kalau yang NPD itu memang nggak sadar. Dan tidak ada layer-layer protektif lainnya. Yang aku maksud layer-layer protektif lainnya itu bisa dari sisi spiritual, dari sisi religius, dari sisi affection. Jadi afeksinya seberapa besar dikurangin hukuman atau hal-hal yang menyebalkan dari orang tua. Kalau afeksinya cukup besar, misalnya nih, yang papaku lakukan, dia selalu mencium dan memeluk aku. Ya, cium di dahi gitu, meluk aku, ngasih motivasi aku untuk belajar, itu affectionnya dia. Tapi yang kita lihat sebagai anak, kalau kita masih punya banyak banget amarah sama orang tua kita, karena kita terpapar informasi bahwa sebetulnya parenting harusnya begini dan begitu gitu ya, kita akan melihat cuma sisi negatifnya. Kita tidak akan bisa menghitung debit kreditnya orang tua ke kita tuh kayak gimana. Berarti kita belum berdamai sama diri kita. Kita masih punya bayangan orang tua harus ideal seperti kata konten. Gitu. Dan ini yang sangat berbahaya ketika kita bahas NPD. Karena orang yang NPD itu biasanya mereka nggak sadar mereka NPD. Sementara tolak ukurnya sekarang yang kita lihat adalah level kesadaran dari orang tua ketika dia mendidik kita. Dan level kesadaran dari anak ketika dia mau healing dari proses orang tua mendidiknya gimana. Contoh aku kasih satu contoh lain ya. Seorang ibu yang dia sangat berjuang untuk anaknya dan kebetulan anaknya adalah anak tunggal. Ibu ini punya kondisi pernikahan yang sangat tidak ideal. Suaminya bukan mokondo, tapi kehilangan pekerjaan, mencoba berbagai macam bisnis tidak berhasil. Kemudian yang menghidupi keluarga adalah istri karena kebetulan istrinya secara rezeki ada aja. Dia bisnis jalan, dia mau kerja kantoran, dia gampang dapat pekerjaan, tapi si suaminya tuh kayak dihukum sama semesta, nggak punya sumber penghasilan apapun. Semua yang suaminya lakukan pokoknya gagal. Jadi karyawan nggak bisa, kena PHK,
jadi pengusaha juga selalu boncos gitu ya. Jadi si ibu ini selalu memperjuangkan kehidupan secara finansial untuk keluarga ini. Si bapak kontribusinya apa? Ya, kalau kita bicara tentang level pernikahan antara suami istri ini, mereka sama-sama menerima kondisi itu. Nggak apa-apa deh, aku yang menghidupi keluarga ini. Kamu kontribusinya apa? Ya udah, aku jadi ayah rumah tangga. Pas nggak kehidupannya? Pas ya. Yeah. Tetap kerjasama ya. Misalnya istrinya kerja, suaminya nganterin, jemput. Anaknya butuh ini, butuh itu, jadi bapak yang sigap. Rasanya nggak akan ada masalah. Tetapi begitu dua orang yang menikah ini saling masih berebut ego, harusnya, kata kuncinya pokoknya harusnya. Yeah. Harusnya suami membiayai istri. Harusnya suami tetap berusaha mencari uang terus sampai berhasil. Yang dilakukan suaminya apa? Usaha terus dong. Nah ketika dia usaha terus, dia mentok ke sana mentok ke sini, dia akan terus berusaha nggak? Berusaha, karena tuntutan istrinya adalah usaha terus sampai mentok. Sekarang tuh ekonomi lagi berubah banget ya. Dan jujur salah satu website yang paling masuk akal untuk cari cuan ya di link.id. Link ID itu apa sih? Singkatnya, ini adalah platform buat jual dan distribusi produk digital. Satu link tapi kamu bisa jual banyak produk di dalamnya. Kamu punya ide? Template presentasi, kelas online, e-course, e-book, worksheet, semuanya bisa kamu jual lewat link ID. Keuntungan buat kamu cuma perlu modal internet, laptop, atau HP. Udah, sekali produk jadi, kamu bisa jual berkali-kali. Dan yang paling enak, kamu bisa ngerjain ini dari mana aja. Kalau belum punya produk sendiri gimana? Tetap ada jalan buat cuan. Di link ID, kamu bisa affiliate produk kreator lain. Tinggal share link, setiap ada yang beli lewat kamu dapat komisi. Cuan kan? Yuk mulai pakai link ID. Mau kamu kreator atau baru mulai, link ID itu fleksibel. Satu platform buka banyak peluang di ekonomi digital hari ini. Nah kalau MPD ini terjadi di orang tua yang memang kalau kita ngomongin dari akarnya sudah benar-benar pakem sekali untuk memberi nasihat atau memberi masukan. Terkadang pun banyak orang tua yang menutup diri dan menganggap, alah kamu tuh baru anak kemarin sore nggak tahu apa-apa gitu. Tidak terbuka untuk opsi diskusi. Apakah MPD ini juga mungkin kalau disembuhkan butuh proses waktu yang cukup lama dan effort yang lebih besar. Tapi kadarnya dulu, dari kadarnya apakah bisa diturunkan? Kadarnya bisa diturunkan dengan profil seperti ini. Biasanya orang-orang yang turun-temurun keluarganya NPD ya, itu keluarga yang sangat powerful. Mereka profilnya ya, profil keluarga yang sangat powerful, sangat ambisius. Mereka tahu how to play untuk bisa memanipulasi orang lain untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan mereka near empati. Jadi ibaratnya, ya pokoknya gue gak peduli hidup orang itu susah, yang penting keluarga gue kaya raya. Itu kira-kira segamblang itu. Jadi kalau tidak ada tadi near empati, manipulasi, keuntungan diri sendiri, powerful, grandiose gitu, sesuatu yang harus selalu besar-besar gitu ya, itu gak bisa dibilang NPD. Lalu bagaimana caranya untuk bisa dealing with people with NPD? Main power. Main power, main strategi, main manipulasi. Dealingnya gitu. It's a drama. Dealing with NPD tuh drama gitu. Kamu punya hati yang tulus, hati yang polos, naif, lebih baik jauhi NPD. Tapi kalau kamu mau challenge diri kamu, bisa nih gitu, beneran bisa. Belajar dulu deh, belajar strategi perang, belajar komunikasi gitu ya. Karena bermain dengan NPD, it's a heartless. Kamu gak boleh ada empati. Kalau kamu masih punya empati, kamu jauh-jauh dari NPD. Dan NPD itu tidak akan pergi ke psikolog, ke psikiater, itu gak akan. Langsung terfikirkah
seseorang Pipers di saat Samantha menjabarkan kriteria MPD barusan, langsung keingetan bos di kantor, langsung yang keingetan rekan kerja. Iya, iya. Banyak yang mungkin pop up ya di kepala kita siapa-siapa Betul. gitu yang sangat dekat dengan diri kita gitu. Tapi aku bisa membayangkan gitu betapa kita hidup tuh rasanya kayak di neraka ketika itu ada di keluarga kita. Betul. Karena kayak nggak ada ruang kita untuk salah sebagai anak. Salah dikit tuh udah ditegur, udah diceramahin, udah apa segala macem gitu ya. Karena memang satu sisi harus ada yang dijaga. Secara value yang harus diturunkan itu harus ada yang dijaga dalam keluarga tersebut. Maka banyak juga pernikahan dalam keluarga tersebut adalah pernikahan yang diatur. Bukan pernikahan karena cinta. Gitu. Karena ya harus satu menjaga power, menjaga legacy dari keluarganya itu apa itu cinta gitu. Buat mereka cinta itu another thing gitu. Tapi mereka pengen gimana ya, selalu dipandang oleh orang lain mereka adalah keluarga yang hebat. Oke, kalau ngomongin MPD mungkin untuk kerabat, untuk rekan kerja mungkin kita masih bisa menjaga jarak ya Samantha. Tapi ya kayak yang kamu bilang tadi, kalau ternyata dapatnya orang tua nih, sulit sekali kan untuk tidak berkomunikasi nanti durhaka, terus tidak mungkin kita menjaga jarak yang cukup terlalu lama atau mengambil boundaries yang terlalu besar. Lalu apakah ada tips yang mungkin bisa Pipers lakukan bagaimana supaya berhubungan dengan orang-orang MPD ini tidak justru malah membuat diri mereka makin terluka dan makin ikut rusak? Gampang tips ya, merantau. Bener. Kalau kamu adalah datang dari profil keluarga yang cukup berada, pasti orang tua akan membiayai semua kehidupan kamu. Pertanyaannya cuma satu, bisa nggak kamu melepas semua fasilitas mereka? Kalau kamu bisa melepas semua fasilitas mereka, kamu akan survive. Ibaratnya kamu akan membangun kerajaanmu sendiri. Kamu akan menunjukkan bahwa aku bisa survive dan aku bahagia. Karena aku tidak ada dalam bayang-bayang keluarga besar yang menurut kita, versi kita itu menyakitkan diri kita. Karena menurut kakak adik yang lain bisa jadi itu tidak menyakitkan loh. Kita kan yang si cycle breaker itu kan yang merasa tersakiti gitu. Tapi kalau kita datang dari keluarga yang kurang berada, justru privilege-nya lebih besar. Kenapa? Alasannya gampang. Bapak Ibu saya pamit ya ke luar negeri, saya dapat beasiswa. Ini untuk memperbaiki keluarga kita. Dikasih restu tanpa kita bilang, ya Bapak Ibu gitu sih sama aku. Nggak ada drama-drama gitu. Cari exit way-nya jauh lebih gampang daripada orang yang ada di dalam suatu struktur sistem, keluarganya sudah keluarga berada. Jadi mungkin kalau bisa disederhanakan, bagaimana dealing with MPD people adalah boundaries. Boundaries, jelas. Jarak. Kalaupun misalkan gini, kita tidak mungkin merantau gitu. Kita keluar dari rumah tinggal sendiri. Gitu. Jadi batasan yang paling bisa kita lakukan adalah batasan fisik dulu. Batasan fisik itu artinya tidak ketemu terus-terusan. Tetap datang nggak kalau ada acara keluarga? Datang dong. Tapi limitasi kita bisa hadir di acara itu berapa lama? Misalnya kita cuma punya kekuatan mental datang tuh 1 jam. Ya udah, selama 1 jam kita ada di sana. Tanpa kita memberi embel-embel, ya aku di sini nggak betah soalnya nanti nge-trigger ini, nggak usah. Itu berarti kita masih butuh drama. Tapi kita bilang, kita hargai, aku seneng banget nih ada di sini, masih diundang, diajak, seru banget ya acara ini. Mohon maaf aku cuma bisa sampai di sini, aku masih ada kegiatan ini itu. Jadi asertif ngomongnya, tanpa melukai atau memantik rasa sakit orang. Karena NPD itu kan nggak suka ditolak. Maunya kan diterima gitu kan. Jadi mohon maaf, izin gitu.
Kalau yang masih kuliah bilangnya aku banyak tugas, maaf banget. Yang kerja, iya nih bos aku ini itu, ya apalah, aku masih ada harus ketemuan siapa, alasan-alasan sederhana yang tidak menyakiti orang lain. Aku sibuk banget, aku belum ngedit-ngedit kontenku. Ya, Oke, sekarang kita move on dari MPD ya. Kita ngomongin orang tua sekarang. Banyak orang tua saya yakin juga berusaha sekali untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Iya. versi terbaik menurut mereka itu kadang melukai anak-anaknya. betul. Bagaimana cara berdamai dengan dua kebenaran ini sekaligus, Samantha? Komunikasi. Jadi gini, kita itu kan manusia pasti ada egonya ya. Pasti nggak ada manusia yang tidak ada egonya, itu Iya. nggak mungkin gitu. Kita merasa mungkin kalau kita ngambil jurusan ilmu komunikasi itu lebih baik buat hidup kita. Sementara orang tua kita maunya kita ngambil jurusan ekonomi. Dua-duanya benar gitu. Ya, kita bisa bilang dua-duanya benar. Kenapa kita bisa bilang dua-duanya benar? Satu, anak akan punya argumentasinya ketika aku ambil jurusan komunikasi itu aku banget nilainya akan lebih bagus. Urusan jurusan ekonomi, aku ambil kursus-kursus aja. Aku nggak butuh gelarnya. Tapi orang tua merasa kalau kamu ambil jurusan ekonomi jauh lebih gampang dapat kerja karena itu terakreditasi gitu ya, jurusan kampusnya dan dapat sertifikat kelulusan, dapat gelarnya. Sementara komunikasi itu bukan ilmu yang harus benar-benar kamu kuasai. Kamu kursus aja, ambil aja program workshop atau pelajaran-pelajaran yang berseri tentang public speaking, tentang public communication dan lain sebagainya gitu. Itu gampang gitu, itu nggak perlu ada gelar gitu. Tapi kalau untuk cari kerja pasti deh jurusan ekonomi itu lebih gampang cari kerja. Gitu. Sama ya, dua-duanya bener ya gitu. Nah, anaknya ikut orang tuanya akhirnya. Kan ngalah ceritanya gitu. Apakah stop di situ? Mimpinya tidak bisa terwujud? Enggak juga. Enggak. Jadi kerjakanlah gitu untuk orang tua kamu. Kamu ikut ambil jurusan ekonomi, lulus S1, bisa nggak belajar komunikasi? Bisa. Belajarlah ilmu komunikasi. Gitu. Toh, kenapa kita harus selalu berpikir dunia itu mati, dunia itu hancur hanya karena kita tidak mendapatkan yang kita inginkan saat ini juga. Sementara kehidupan tuh masih panjang banget. Kayak contoh gitu, banyak anak kan merasa ambil fakultas kedokteran itu karena orang tuanya pengen mereka jadi dokter. Tapi pada kenyataannya, ketika mereka sudah menjadi dokter, mereka juga tidak menikmati, mereka bangun bisnis loh. Justru bisnisnya itu yang menghidupi kan. Jadi dokter kayak cuman, ya buat ini aja lah pelayanan, untuk nyenengin orang tua, udah sayang nih jadi dokter gitu. Tapi ketika mereka punya kafe, mereka bikin restoran atau usaha bisnis yang lain gitu yang mereka sukai, itu yang mendatangkan duit yang banyak. Kenapa kita tidak bisa berpikir sefleksibel itu? Kenapa kita begitu takut hanya untuk menyenangkan hati orang tua? Kita merasa hidup kita gagal. Gitu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya untuk Papers. Sejauh mana komunikasi kamu dengan keluargamu? Yes. Apakah sehat atau tidak? Nyaman untuk berdiskusi dengan orang tua? Iya. Oke. Apa kalimat yang terdengar normal di banyak rumah di Indonesia, tapi sebenarnya bisa meninggalkan luka yang dibawa anak sampai dewasa? Oh, banyak banget ini. Apalagi kalau anaknya masih kecil ya. Kok gitu aja nggak bisa sih? Sini ya, ibu aja yang kerjain. Kamu nggak bener ngerjainnya. Lihat tuh anak orang. Iya. Tuh, lihat tuh anak tetangga tuh. Itu loh, kakak kamu aja bisa, masa kamu enggak? Cemen banget sih. Rewel ya, cranky ya. Dikit-dikit nangis. Bisa apa kamu? Gitu. Langsung kayak ting 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 memori masa lalu gitu ya. Ya. Menarik Dan banget. banyak banget pasti ya, gitu. Nah,
Aku tahu mungkin orang tua tidak bermaksud melukai hati anak, tapi juga mereka tidak tahu cara yang lebih baik untuk menenangkan anak di situasi-situasi tertentu ya. Jadi yang keluar adalah kata-kata yang menyakitkan, dan itu kejadian mungkin sekali 2 kali gitu. Akhirnya diingat sama anak, dan itu menjadi momen yang sangat menyakitkan. Karena bisa jadi gini, kalau konteksnya kita lagi bercanda, kita tahu itu bercanda tuh. Tapi kalau konteksnya lagi dimarahin, itu nyakitin gitu. Kayak sekarang lagi banyak ya konten-konten yang pakai nada oh gitu, tapi oh gitu marah, sarkas, flirty, disappointed, bahkan oh gitu aja kalau kita lagi bercanda, oh gitu, oke gitu. Tapi kalau lagi marah, oh gitu, beda kan? Gitu, itu aja kita ngerti gitu maksudnya. Dan segitu banyak kosakata, segitu banyak kalimat yang diucapkan, orang tua itu lupa, tapi anak ingat. Kenapa anak ingat? Karena itu ditujukan ke anak kalimatnya. Banyak juga kan konten, mama ingat gak dulu marahin aku dicubit, kapan ya? Udah lupa orang tuanya. Gitu. Karena itu terjadinya begitu cepat, orang tua merasa apa langkah tercepat bisa diemin anak, bikin anak tenang dan nurut. Sementara di anak, aku butuhnya kenyamanan dulu. Kenapa aku gak dikasih kenyamanan itu? Dan tidak ada komunikasi. Kalau orang-orang yang udah sampai bikin konten tadi ya, dulu aku diginiin sama mama, inget gak gitu, berarti udah ada komunikasinya. Sampai mereka berdamai bikin konten gitu. Tapi kalau yang enggak, berarti belum ada komunikasinya. Komunikasi cuma sederhana sebenarnya, J. Betul. Aku tuh sakit hati waktu aku kecil. Aku ngerti sih sekarang. Mungkin itu adalah waktu-waktu yang kita sebagai orang tua tuh gak kepikiran lah harus tenangin anak atau apa, karena masa-masa kritis. Tapi di aku tuh masih berdampak banget, berkesan banget. Aku masih suka sakit hati kalau keinget tentang itu. Terus mamanya bilang, maaf banget ya kalau itu benar-benar nyakitin buat kamu. Itu komunikasi. Sebenarnya sesederhana itu. Sesederhana itu. Gitu. Aku pun sebagai psikolog gitu, berapa kali aku sengaja lah gitu membuat kondisi-kondisi di rumah tuh anakku supaya dia mentalnya tangguh gitu ya. Tapi aku kasih tahu dia gitu, kamu tahu nggak kenapa mama kayak gitu? Karena di luar itu adalah hutan belantara. Karena mama gak akan bisa jagain kamu 24 jam. Kamu tuh pasti akan ketemu teman kamu akan ketemu orang asing yang rupanya beda-beda dan lain sebagainya. Jadi kamu perlu punya banyak sekali kondisi, stimulasi sosial yang kamu bisa hadapi. Supaya kamu ketika ketemu yang mengagetkan, mengacaukan, kamu gak nge-freeze. Kamu gak kaget. Supaya kamu ketemu yang ini segala macam, kamu tahu waktu reaksinya tetap bisa cepet gitu. Nah itu aku komunikasikan sama anakku yang masih ABG gitu ya. Nah ada nggak gitu orang tua yang mengkomunikasikan itu ke anaknya? Tujuan niat baiknya kita tuh apa? Nanti kalau anak bertanya, tapi kenapa kan ini segala macam gitu kan? Ya kita komunikasikan, kita kasih pengertian, kita kasih penjelasan. Karena yang dibutuhkan anak adalah pemahaman. Oh motifnya ini ternyata, oh dunia seperti ini. Kemudian adalah pembenaran. Pembenaran dalam hal ini pembuktian ya. Di luar bener gak kita ketemu orang yang aneh-aneh? Gitu. Nah kalau kita tidak terpapar stimulasi-stimulasi itu, kita gak akan tahu cara menghadapinya seperti apa. Maka tadi balik lagi nih ya, debit kreditnya orang tua ujungnya. Jadi kalau orang tua mau mengkondisikan anak begini supaya dia jadi tangguh, komunikasinya kasih tahu dong, gitu. Ini buat apa segala macam. Apakah cukup cuma naruh anak di tempat les, summer camp, anak akan bisa survive? Gak semua anak loh. Karena ada satu artikel juga nih J, yang kondisinya gini. Anak ketika dia tidak pernah terpapar hal-hal yang aneh-aneh, justru dia tidak resilient.
Tapi kalau anak terpapar hal yang aneh-aneh juga, dia bisa jadi lebih resilient. Kalau dia terpapar hal yang aneh-aneh terus, dia bisa jadi trauma, tidak resilient gitu. Jadi kita juga harus bisa tahu sebagai orang tua yang penuh kesadaran ya, gitu. Kapan masuk ngajarin anak, kapan kita bawa anak keliling tempat-tempat yang kayaknya kalau kehidupan normal kita nggak mungkin kita ke situ. Tapi ada kehidupan seperti itu. Kalau kita naik kereta aja di pinggir rel kereta banyak kehidupan yang lumayan beragam kan, gitu. Kita paparkan itu ke anak. Itu masalah kehidupan loh, yang butuh solusinya. Tinggal nanti kita profil keluarganya apa. Kalau kita adalah profil keluarga pengusaha, kamu bisa menciptakan lapangan pekerjaan nggak untuk orang-orang ini? Kalau kita adalah level keluarga profilnya sosial, menciptakan yayasan, menciptakan program, ini bisa dibikin kayak gimana untuk berkontribusi gitu ke masyarakat. Kalau kita adalah profil keluarga pendidik, menciptakan kurikulum untuk mereka-mereka ini. Apakah mereka IQ-nya sama dengan anak yang tinggal di rumah yang bagus, kualitasnya oke? Tentu berbeda. Nah, itu adalah komunikasi yang sangat beragam. Jadi bukan cuma mengejar profit untuk kehidupan kita sendiri, bukan hanya antar kalau udah gede juga anak ngerti gitu. Sama kayak ngajarin tentang seks edukasi gitu ke anak gitu ya. Nanti juga dia ngobrol sama teman-temannya, ngerti dia, orang tuanya nggak perlu. Males gitu karena orang tuanya merasa tabu, nggak nyaman ngebahas tentang itu. Kalaupun kita ngerasa tabu, kita bilang, Kak, Dek, kamu udah akil balik. Mama tuh ngerasa gak nyaman buat ngomongin hal kayak gini. Tapi buat kamu mama mau belajar deh. Jadi kalau kamu ngerasa ada yang mau disampaikan ini itu, omongin ke mama dikit-dikit gak apa-apa ya. Berarti ada kata kunci lagi kan selain komunikasi, mau belajar. Orang tua yang mau belajar bersama dengan anaknya, itu bisa kita kita ambil kondisi bahwa dia adalah orang tua yang less NPD deh gitu. Karena dia mau belajar gitu. Dia tidak merasa pola didikannya itu semua 100% itu benar buat anaknya. Kemudian orang tua yang mau minta maaf sama anaknya, itu juga kayak papaku ya. Dia pada saat kondisinya udah sakit-sakit itu dia bilang sama aku, maaf ya gitu, karena mungkin selama hidup kamu tuh papa gembleng keras banget. Itu kayaknya aku udah umur berapa ya, 29 atau umur 30 aku lupa deh. Tapi dia menyampaikan itu gitu, yang di prosesku sendiri sebagai seorang anak, aku ada di tahapan yang aku udah maafin papaku, aku maafin itu sebagai proses perjalanan hidupku gitu, yang membentuk aku menjadi seperti sekarang. Jadi pada saat dia minta maaf ke aku ya cukup lega, oh berarti dia ada nih momennya. Tapi bukan berarti aku minta, papa tuh harus minta maaf, enggak gitu lagi. Jangan-jangan nanti aku yang jadi MPD kan gitu. Jadi itu, kita kalau udah dewasa, apalagi udah di atas usia 25 tahun, kita merasa bahwa kita hidup dalam keluarga yang NPD, kita mau menyelesaikan, mau resolve itu gitu ya. Tapi rasanya kayaknya orang tuanya masih angkuh banget dan lain sebagainya. Itu ada cara-cara lain juga untuk berkomunikasi. Bukan berarti kita harus komunikasi itu ketemu langsung begini tuh, enggak. Jadi psikolog yang tahu cara berkomunikasi untuk kita seolah kita berbicara dengan orang tua kita. Ada tekniknya gitu, yang kalau kita tahu sekarang banyak yang beredar di sosial media adalah journaling kan. Nah, journaling itu ada beragam prompt. Kalau kita ekspresif journaling, kita hanya mengekspresikan. Tapi kalau dikasih prompt sama psikolog, misalnya promptnya gini, apa sih yang mau kamu sampaikan sama diri kamu yang waktu masih kecil? Gitu. Atau sekarang tulis surat untuk diri kamu di masa lalu atau masa depan. Atau sekarang tulis surat bagaimana kamu bisa berterima kasih ke diri kamu, ke orang tua kamu. Nah, prompt-prompt itu tuh yang ada dalam sesi kita terapi. Terima kasih sudah di-spill loh. Dan ini mungkin bisa dipraktekkan juga di Pipers di rumah ya. Ya, journaling is a good thing kan. Kita semua bisa mempraktekkan itu. Cuman untuk dapetin prompt yang tepat kan, kenapa harus dalam proses terapi? Karena setiap kondisi orang tuh berbeda-beda banget.
Kalau yang bisa kita lakukan sekarang in general tanpa sesi terapi adalah expressive journaling, gratitude journaling. Gitu. Oke, baik. Karena semakin dewasa pun aku cukup inline dengan yang kamu jelaskan tadi. Aku mulai mengerti, oh alasan kenapa orang tuaku sempat melakukan itu. Yang pada saat itu aku geremet banget, aku kesel banget. Tapi setelah mungkin dengan ketemu banyak orang, pengalaman kita makin dewasa, pola pikir kita juga semakin matang. Jadi mulai mengerti dan paham apa alasan orang tua melakukan itu. Jadi pentingnya sekali lagi berkomunikasi antara anak dan orang tua, komunikasinya yang sehat. Iya. Baik. Kalaupun susah, nah itu pergi ke psikolog, nanti ada tekniknya. Kalau mungkin dirasa memang dilakukan sendiri agak challenging, komunikasinya udah nggak bisa, udah mentok, kedua-duanya nggak ada yang bisa menurunkan ego, mungkin selanjutnya bisa meminta bantuan profesional ya. Iya, karena gini ya, kalau kaitannya sama komunikasi ini, itu kan layernya sangat banyak ya. Timing, moodnya kayak gimana gitu. Kalau timingnya jelek, kita mau ngomong aja udah berantakan tuh. Terus udah gitu susunan cara berkomunikasinya seperti apa. Jangan sampai kita niatnya adalah baik, tapi jatuhnya nanti kita dimarahin lagi. Jadi sakit hati lagi, salah ngomong lagi gitu kan. Jadi kita harus bisa mempersiapkan diri kita. Paling enggak, ini yang aku suka lakukan ya sama papaku, kalau aku daripada aku marah karena intonasi, aku nulis surat buat dia. Jadi pas dia pulang, aku kasih suratnya ke dia. Nanti dibalasnya pakai surat lagi. Lucu banget. Surat-suratan. Gitu. Dan ketika dia membalas lewat surat, aku kan tidak akan sereaktif ketika berbicara direktif. Yeah. Aku bisa baca ketika hati dan pikiranku lebih tenang, aku baca ulang, aku resapi. Oh, maksudnya dia tuh ini. Nyambung nih sekarang otak gue. Karena aku tidak dalam posisi emosi negatif ada dalam kepalaku. Amigdalanya tenang, nggak merasa itu terancam. Prefrontal cortexku berhasil bekerja dengan optimal. Di situ aku akan memaknai suratnya dengan lebih baik. Abis itu udah dong aku ngomong sama bapakku, makasih ya, aku sekarang ngerti. Jadi itu tips juga ya. Jadi teman-teman Pipers gitu bisa juga komunikasinya lewat surat. Jadi ada jeda waktu gitu kita untuk memproses hal-hal itu, dan kita bisa mengkoreksi isi surat kita, skripnya itu udah benar, udah asertif atau belum juga. Benar yang kamu bilang tadi, waktu untuk berkomunikasi itu juga penting sekali. Kadang-kadang kita maunya sekarang juga diselesaikan, betul. tapi belum tentu orang yang kita ajak berdiskusi itu siap. Mungkin mereka sedang lapar, mereka baru pulang meeting hektik seharian. Jadi penting banget sih waktu berkomunikasi. Terima kasih udah diingatkan. Lalu sekarang kalau kita ngelihat sosial media ya Samantha, banyak anak-anak yang bahkan belum lahir itu udah dikasih sosmed sama orang tuanya. Udah dibikinin username-nya. Udah dibikin username-nya, udah dikasih foto USG, terus lalu pertumbuhan anak diposting segala macam. Mungkin di satu sisi orang tua berharap kalau itu akan menjadi suatu memori yang indah. Betul. Tapi kadang-kadang ini jadi oversharing, yang dimana anak-anak tuh belum punya kemampuan untuk bilang enggak, privacy gitu. Nah, kalau menurut kamu sebagai seorang psikolog, ketika orang tua membangun jejak digital anak sejak kecil, bahkan sebelum mereka bisa memberi persetujuan, konsekuensi psikologis yang mungkin bakal mereka dapatkan atau mungkin terlihat di dewasa nanti seperti apa? Dampak psikologis ya? Untuk anak? Macam-macam. Ini jadi perdebatan di Eropa juga ya, pada akhirnya kan ada hukumnya di sana resmi ya. Gitu. Kalau kita termasuk pengen hapus jejak digital kita bisa gitu. Di Indonesia belum sampai tuh ke sana, tapi udah mulai ada aturan dibatasi sosmed buat anak-anak ya. Nah, dampaknya itu bisa anak merasa orang tuanya tidak menghargai privasi anak. Itu udah nomor satu banget tuh. Karena biar bagaimanapun juga privacy adalah hak anak. Jadi
dia nih gitu, saat dia besar, dia menemukan oversharing yang dilakukan oleh orang tua ini, itu dampaknya seberapa besar. Apalagi sekarang dengan ada AI dan ada industri-industri yang negatif gitu ya, itu akan sangat merugikan kan. Yeah. Gitu. Jadi itu pertimbangan yang harus kita pikirkan. Kalau anak ini tidak berdampak secara sosial gitu ya ke arah yang negatif, akan aman-aman aja, anak akan happy-happy aja. Tapi kalau ada dampaknya, misalnya foto atau apa yang ada di sosial media digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum tertentu, itu akan meninggalkan jejak yang jelek banget buat si anak. Udah orang tuanya publish nggak minta izin sama anaknya, kemudian itu bermasalah untuk anaknya. Ibaratnya dia sebagai manusia identitasnya hilang gitu. Dari kecil bahkan dia tidak merasakan hal itu. Jadi kita sebagai orang dewasa itu pengen banget dihargai. Nah sama, anak-anak juga pengen dihargai. Jangan berharap atau berpikir bahwa anak itu hanyalah suatu barang yang bisa kita pajang kapan aja. Anak tuh manusia, kompleksitas komponennya tuh bermacam-macam. Ketika salah satu komponen dia dihancurkan, efeknya itu bisa besar sekali. Bahkan dia bisa ngalamin trauma, bahkan dia bisa ngalamin tidak memiliki self esteem yang positif. Kenapa ya Samantha, anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak ideal, mungkin ya orang tuanya kurang harmonis, sering bertengkar atau ekonominya sulit, sebagian ini tetap bisa bertumbuh sehat. Tapi sebagian lagi untuk anak-anak yang lain itu membawa luka yang begitu berat sampai dewasa. Itu karakternya anak. Maksudnya gini, anak itu kan bukan lahir dengan kertas kosong gitu ya, tapi memang udah ada karakternya juga gitu. Kalau dia secara prinsip pemikirannya dia kayaknya nih nggak bener deh gitu, harusnya nggak seperti ini deh, terus dia terpapar lagi dengan informasi gitu. Dia adalah anak yang cerdas, anak yang kritis, cara berpikirnya itu beda dari kebanyakan anak gitu. Ya itu bisa membuat dia sakit hati gitu. Kayak gimana ya, sebagai anak tuh somehow kita punya insting nurani ya. Kalau masih anak-anak kan instingnya tuh bersih banget. Jadi sebagian besar apa yang dia rasakan tuh real gitu. Sementara ada anak kan yang dibujukin aja. Kayak contoh gini deh, anak-anak kecil gitu ya, dibujukin buat foto aja. Kalau dia posisinya lagi ngantuk, lagi rewel, kan dia nggak mau ngumpetin mukanya. Tapi kalau dia lagi moodnya bagus, dia nggak rewel, nggak ngantuk gitu, dia nggak suka foto, dia tetap ya udah di situ gitu. Gitu. Jadi kompleks, alasannya bisa macam-macam, tapi setidaknya dari sisi anaknya tuh ya antara dia kritis dan tidak kritis, kemudian dia terpapar informasi-informasi lain atau enggak, terus dia seorang cycle breaker atau bukan, juga bisa gitu. Oke. Sebagai pertanyaan terakhir, menurut Samantha warisan terbaik nih yang bisa diberikan orang tua kepada anak itu apa? Wow, genetik ya. Warisan terbaik yang bisa diberikan orang tua ke anak menurutku itu adalah ketangguhannya. Artinya gini, duit itu bisa dicari. Pendidikan, informasi itu juga bisa didapatkan di era sekarang. Tapi rasa ketangguhan itu sulit banget. Banyak anak yang usianya semakin kecil tuh semakin ingin bunuh diri. Dan banyak anak yang semakin dewasa dia punya masalah-masalah mental lainnya. Karena dia tidak kuat menghadapi tekanan dunia ini seperti apa saat ini. Jadi ketangguhan itu perlu diciptakan, perlu dibuat. Dan rumus dari ketangguhan itu adalah proporsional debit kredit, kasih sayang, pembentukan karakter, bagaimana kita
mau mengkondisikan anak itu ada konsekuensi dari setiap perilakunya, itu konsistennya seperti apa, cara komunikasi kita dengan anak kayak gimana, dan komponen-komponen bagaimana anak bisa mendapatkan value tentang dirinya itu positif dan realistis. Tidak ada yang negatif, tentu nggak semua orang semuanya positif kan. Tapi yang realistis itu jauh lebih baik daripada kita terlalu banyak positifnya juga. Terlalu banyak positifnya nanti kita jadi overconfidence, oversharing, dan over lainnya. Terlalu banyak negatifnya kita jadi merasa insecure, ngerasa diri kita nggak cukup, nggak layak, dan lain sebagainya. Tapi kalau realistis, kita ada upaya untuk mau belajar, kita ada upaya mau bertumbuh, dan kita ada upaya untuk bisa melihat proses perjalanan hidup kita. Gitu. Jadi ketika kita ada ujian dan lain sebagainya, kita bisa berpikir dengan growth mindset, kita bisa membingkai ulang pikiran kita bisa menyelaraskan kesadaran kita, frekuensi yang dibutuhkan di zaman sekarang, karena tolak ukurnya sekarang currency-nya adalah frekuensi. Bagaimana kita menjaga energi dalam diri kita, bagaimana kita merawat kesadaran kita untuk mengolah sisi emosional diri kita. Dan dari ketangguhan itu, tanpa sadar, kita mengajarkan anak-anak kita kesadaran. Penting sekali. Yeah. Samantha, terima kasih banyak you. ngobrol-ngobrolnya. Vipers juga terima kasih banyak sudah stay sampai akhir. Semoga bisa mengambil sesuatu ya dari obrolan hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Talk soon. Bye for now.